Teman-teman, sekarang kita akan buatkan video menelusuri jejak-jejak rekonstruksi kasus Nia Kurniasari ini. Tapi kita ringkas ya teman-teman, biar tidak terlalu panjang videonya. Kemarin kita sudah buatkan videonya dari TKP 1 sampai TKP 8 berdurasi 1 jam 17 menit ya teman-teman. Dan saat itu kita bisa merekam dari dekat ya, tapi tidak, kadang-kadang gambarnya kurang kelihatan karena banyak penjagaan yang cukup ketat sekali. Sekarang kita coba mulai lagi buatkan videonya secara ringkas ya teman-teman. Nah, ini adalah TKP 1 ya teman-teman. TKP 2. Nah, ini TKP 2 di mana korban di mana pelaku menyergap korban sekitar jam setengah 7 ya, dari warung TKP 1, warung milik Dani. Dia menyergap korban di kawasan ini teman-teman ya. Di sini kira-kira waktu rekonstruksi kemarin kita melihat adegannya, menyekap korban, menyekap mulutnya dan juga mencekik lehernya dengan tali ya, menutup mulutnya sampai korban terdiam ya, tapi tidak bisa dipastikan apakah sudah meninggal atau belum. Dan kemudian tersangka ini panik, kemudian tarik bu. Nah, kemudian korban, kita masih ingat teman-teman ya, kita waktu merekam video kita berdiri di atas sana karena tidak diperbolehkan masuk ke sini. Semua media-media baik lokal maupun dari Jakarta itu berdiri di atas ini, termasuk kita juga sempat berdiri di sini. Cukup ramai di sini kemarin teman-teman ya. Nah, ini di sini naiknya, kemudian dari TKP 2 naik ke atas sini teman-teman. Nah, kemungkinan di sini naik ke atas. Korban ini tersangka ini menggendong korban naik ke atas sampai, nah ini agak mendaki teman-teman ya. Nah, kita masih ingat di sini teman-teman ya, kita masih ingat kemarin sampai di sini. Nah, ini mungkin kita perlihatkan video yang kemarin. Nah, ini teman-teman ya, sampai korban jilbab korban tersangkut ya sekitaran sini. Dan di sini teman-teman, kita masih ingat kemarin hari Senin tersangka menurunkan korban ya, karena kemungkinan kelelahan ya dan kecapean karena menggendong korban, seorang gadis umur 18 tahun ya, tentu sangat berat sekali, sekitar 20 meter ya, kita masih lihat kemarin. Kemudian dia memutuskan untuk menyeret korban. Nah, kita lihat kemarin. Kita ikuti jejaknya teman-teman, menyeret korbannya. Ini bekas-bekas rekonstruksi kemarin cukup ramai, kita masih ingat lewat di sini teman-teman. Kita lihat ini makam Nia Kurniasari, sebelah sini tidak jauh. Nah, ini di sini kita masih ingat. Diseret di sini dan pengamanan cukup ketat sekali kemarin ya teman-teman. Tapi karena ini adalah area ladang masyarakat, banyak yang mencuri masuk ke dalam ya, ramai sekali, ketat penjagaan kemarin. Nah, ini masuk ke sini ke kuburan kaum suku Jambak ya teman-teman, kita masih ingat. Nah, ini pengunjung tidak ada, kita sendirian, mudah-mudahan aman ya teman-teman. Sampai ke sini ya, kita sempat merekam dari dekat kemarin di sini teman-teman, banyak wartawan juga. Nah, ini teman-teman, pelaku menyandarkan korban di sini. Ini tempatnya. Mungkin karena dari TKP 2 ke TKP 3 teman-teman ya,
tempat di mana tersangka ini menyeret korban ke sini. Jaraknya sekitar 100 meter lebih ya teman-teman ya, 120 atau 30 meter ya sampai ke sini. Nah kemudian membawanya lagi dengan cara digendong. Nah saya masih ingat kemarin lewatnya sini teman-teman. Kemarin di mana ya teman? Nah ini di sini. Saya masih ingat lewatnya di sini. Benar-benar biadab. Nah ini jalannya. Saya kemarin lewat di sana teman-teman. Nah ini kuburannya. Saya masih ingat di sini masih diseret. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ke sini teman-teman. Ini hampir sampai ke jurang ya. Nah, ini jaraknya dari pondok TKP berapa itu, TKP 4 ya. Jaraknya segini sekitar lebih kurang 100 meter juga, 80-an. Nah ini teman-teman, diseret ke sini, diseret ke sini teman-teman. Nah ini lokasinya saya masih ingat. Saya berdiri kemarin di sini, rame dari kejaksaan, polisi dari Polda, Polres, TNI, Polri, jadi agak kesusahan ya. Kita kemarin mengambil gambar secara jelas tersangka ini memperagakan beberapa adegan mesum kepada korban. Jadi bisa posisi kemarin di sini teman-teman, memperagakan juga bagaimana tersangka memperlakukan, melecehkan korban ini, membuka celananya dan melakukan pemerkosaan. Nauzubillah min dzalik. Benar-benar biadab. Kemudian dipasang lagi celananya, kemudian dilempar di sini teman-teman, dibuang di sini. Di sana ada pondok teman-teman ya. Jadi tersangka ini membuang korban ke bawah dengan cara digelindingkan atau digulingkan ke bawah, dilempar pas di dekat ya batang durian. Nah kemungkinan tersangka juga bisa lewat di sini atau di sana teman-teman ya, dan kemudian membawa korban sampai ke pondok karena pondok terkunci kayak informasinya. Kemudian tersangka membawa korban ke sungai ya, sungai yang sangat kecil sekali itu, waduk ya, semacam waduk ya, aliran irigasi, sampai ke bawah sekitar 400 meter sampai ke lokasi penguburan TKP 8 ya. Jadi ini di pondok TKP 4, TKP 5 ya berarti ini teman ya, TKP 5. Ini kita keluarnya di sini teman-teman, ada rumah di sini. Ada beberapa rumah di sini. Coba kita tanya ibu nih. Nih, Mak, mau lewat Mak? Dari anu tadi Mak? Dari sampai sini ya, yang di loncengnya tuh, di jurang tuh. Video sini tadi. Jadi kok ada anak Mak? Oh, orang bawa nih. Iya. Kok ada 3 rumah sih kok ya? Kok rumah Mak? Kok rumah kok? Tinggal sih kok. Oh iya. Oh sini ya sih kok dulu. Setahun berapa Mak? Seorang sih kok? Induknya lah.
Oh, jadi induknya Siko dulu. Waktu kelas 3 SD. Ya, Oh, iya iya iya. induknya aja ayahnya dulu. Oh, ayahnya guys Siko dulu.